Baik, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah 95,3 FM. Bersama saya Ferdinand, edisi hari ini kita akan membahas tentang satu tema atau topik yang mungkin untuk sebagian besar orang itu sudah banyak yang tahu, tapi banyak yang belum tahu juga tentang bagaimana penanganannya. Nah, topik ini adalah kusta, temukan dini, obati tuntas, dan akhiri stigma. Dan untuk membahas mengenai topik ini, sudah hadir di studio kami untuk narasumber, yaitu pertama ada Dr. Melanie Cari Korompis, MKes spesialis DPE. Ya. Yang kedua ada Dr. Enrico Hendra Memuaya, spesialis DPE juga. Langsung kita sapa. Selamat pagi, dokter-dokter. Selamat pagi, Pak Dinan. Selamat pagi, Pak Dinan. Hari ini. Sehat luar biasa. Oke, sebenarnya penyakit kusta ini apa dan bagaimana? Kusta itu sebenarnya adalah suatu penyakit kulit ya, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Jadi dia itu masih kayak saudara dengan penyakit kumannya TB. Nah, jadi sama-sama Mycobacterium. Tapi ya. Kalau yang TB itu Mycobacterium tuberculosis, kalau ini Mycobacterium leprae. Jadi penyebabnya itu adalah bakteri. Jadi kalau kita mau bilang ini adalah penyakit menular yang paling tidak menular karena dia itu butuh kontak erat dan lama. Iya. Jadi sebenarnya kusta ini hanya penyakit biasa ya Pak Dinan, penyakit biasa yang disebabkan oleh kuman. Kumannya sudah ditemukan dan bisa diobati, ya bisa sembuh itu sebenarnya. Jadi cuma penyakit biasa. Kemudian yang sudah Dr. Enrico sampaikan tadi ya, penyebabnya adalah bakteri atau Mycobacterium. Jadi mungkin kalau dulu orang masih berpikir yang Pak Dinan bilang tadi ya, karena guna-guna orang bikin salah makan, salah kutukan karena dosa. Jadi memang benar-benarnya hanya penyakit biasa yang boleh disembuhkan. Ya, saya highlight yang tadi ya, bahwa ini bisa disembuhkan. Iya, ya. Terus ini saya mau tanya ya, apakah ada data resmi ya yang sempat dirilis kira-kira berapa besar sebenarnya kasus penyakit kusta di Indonesia dan di Sulawesi Utara secara umum ya? Secara umum ya. Kalau untuk data kan kita memang masih juara ya ini di dunia. Indonesia sampai saat ini masih juara 3. Tapi kalau juara 3. Tapi kalau di Sulawesi Utara sendiri juga kita berkontribusi ya terhadap jumlah kasus baru setiap tahunnya di Indonesia. Mungkin kalau untuk data-data bisa dari teman-teman P2 Kusta yang boleh memaparkan minimal kalau di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara bebannya mungkin 3 teratas atau silakan Ibu EU atau Pak Christian. Kalau ditanya mengenai kasus kusta, situasi kusta di Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, kasus kusta sendiri di Sulawesi Utara memang masih cukup tinggi. Kusta masih menjadi satu masalah di Provinsi Sulawesi Utara. Selama 5 tahun terakhir, jumlah kasus kusta itu ada di angka 400 sampai 500 kasus baru yang ditemukan. Di tahun 2025 ada 408 kasus baru. 27 diantaranya merupakan kasus anak dan 12 kasus disabilitas tingkat 2. Barangkali bisa dieksplorasi lebih sedikit ini ya, lebih rinci sebenarnya penyakit kusta itu seperti apa, tanda gejalanya, atau mungkin yang bisa diobservasi dilihat dengan kasat mata itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita mau bicara kusta itu sebenarnya dia merupakan satu penyakit yang bisa menyerupai banyak penyakit. Dia mimicking itu dia bisa menyerupai berbagai macam. Kalau untuk tanda gejala ya, bercak-bercak itu bisa macam-macam, bisa seperti panu, bisa seperti jamur yang kalau orang kenal yang ringworm. Di kusta ini bercak-bercak itu adalah bercak yang mati rasa. Mati rasa ini bukan hanya sudah tidak terasa, jadi mungkin ada orang yang kakinya kena knalpot, dia udah nggak tahu, tiba-tiba ada luka saja, padahal kakinya itu sudah kena knalpot yang sebenarnya panas, saking dia tidak merasakan itu, tiba-tiba lihatnya sudah ada luka, ada kena tusukan paku, sudah tidak sadar jalan-jalan di mana, tahu-taunya di bawah kaki sudah ada luka yang malah sudah nanti ketahuinya sudah parah. Jadi bercak itu adalah bercak mati rasa, tapi ada juga yang kalau masih pada fase-fase awal ya, bercaknya itu masih kayak berkurang rasa, jadi belum mati total. Jadi kalau ketika disentuh air panas, dia cuma taunya ada yang menyentuh, tapi dia sudah tidak merasakan lagi ini panas, dingin atau apa. Jadi dia hanya merasakan ada sesuatu benda yang menyentuh, tapi dia sudah sangat berkurang rasanya.
Jadi itu adalah tanda yang paling gampang yang bisa keluarga sehat Dikenali. bisa mengenali jika ada bercak-bercak yang aneh. Pokoknya sebenarnya Bercak yang kurang rasa Iya, kali ya. bercak Yang tidak gatal ya, Dok iya. ya. Pokoknya ada bercak-bercak aneh di tubuh yang tidak biasa, terus sudah berkurang rasa ketika harus digaruk sangat kuat baru kerasa garukannya. Itu sudah bisa dicurigai, jadi harus segera berobat karena lebih cepat ditemukan yang tadi Iya. kita ditemukan dini, sedini mungkin kita menemukan itu akan lebih cepat ditangani, pengobatannya lebih maksimal, hasilnya pasti akan lebih bagus. Ya. Nah, selain bercak-bercak yang tadi ya, itu apakah ada tanda lain dari yang menderitanya? Itu kan kali observasi, mungkin dia keluhannya seperti apa? Jadi memang kalau kusta ini kan terlihat di kulit ya, Mbak Nina. Padahal sebenarnya dia tidak hanya menyerang kulit, dia juga menyerang saraf. Jadi kadang ada keluhan, kram-kram misalnya di siku, jari-jari tangan, jari-jari kaki atau di tungkai ya. Kemudian ada bercak yang bisa jadi dicurigai sakit kusta. Makanya perlu mencari pertolongan pengobatan dari vaskes yang terdekat kalau menurut saya, untuk dilihat apakah ini betul kusta atau penyakit kulit lainnya. Apapun itu, mau penyakit kulit lain ataupun kusta kan tetap harus kita treatment ya, diobati. Kalau ada ya di sekitar rumahnya atau barangkali anggota keluarganya sudah terdiagnosa penyakit kusta, ini sebaiknya keluarga yang ada di sekitar itu menghindari seberapa lama? Sebenarnya kalau mau bilang masa penularannya itu memang lama ya. Sangat Lama. Jadi kalau di teori bilang tuh bisa sampai 2 tahun, bisa lebih. Yang menjadi masalah itu sebenarnya kita nggak tahu ini keluarga mungkin kerabat kita itu yang sudah ada kusta itu yang ini tanda kutip ya, yang tidak diobati ya. Belum diobati ya. Karena yang tidak diobati atau belum diobati itu yang sangat berpotensi menularkan. Jadi ketika itu kita sebenarnya tidak tahu kontaknya itu sebenarnya yang miss itu udah berapa lama kita kontak dengan orang itu. Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya kita tidak sadar kita sudah terkontak dengan orang yang mungkin itu sudah ada kusta tapi dia belum mendapatkan pengobatan. Jadi memang kalau ditemukan kenalan kerabat yang mengalami penyakit kusta ini, tentunya paling utama kita memberikan dukungan ya Pak ya. Memberikan dukungan, support, tidak mengasingkan mereka, kemudian bisa mendengarkan apa yang mereka rasakan dan mendorong mereka untuk mencari pengobatan supaya bisa berproses pengobatan cepat, boleh cepat diatasi, cepat diobati dan bisa hidup seperti sedia kala. Mungkin kalau ada keluarga atau kerabat yang ini ya bersikap seperti biasa saja, memberi dukungan atau support dan mengajak untuk berobat. Sementara yang tinggal serumah juga ya mulai melihat jika ada tanda-tanda awal, segera berobat supaya tidak lebih parah ya atau tidak lebih berat. Itu saja sih sebenarnya. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi yang di aware itu, yang kita akan aware itu adalah orang-orang atau individu dengan kusta tapi tidak berobat. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika ada orang yang sudah memulai, ketika dia sudah memulai pengobatan, itu sudah aman sebenarnya. Jadi kalau bisa mau dikatakan sudah tidak berpotensi menularkan. Jadi orang-orang yang sudah berobat itu adalah orang-orang dikatakan cenderung itu aman. Yang tidak aman itu, yang menjadi masalah itu adalah orang-orang tidak berobat. Nah, tidak berobat itu kan biasanya macam-macam ya, karena mereka takut stigma, takut dijudge, jadi takut memulai pengobatan, mereka takut untuk apalagi ini kan kalau untuk kita kalau mau masuk ke terapinya kan ini kan sebenarnya ada program ya dari WHO, jadi pengobatannya gratis ambil puskesmas. Jadi kadang-kadang pasien malu, takut karena stigma yang sudah berjalan bertahun-tahun ya. Jadi itu kayak takut sekali kalau dibilang ini dia kena kusta, jadi itu langsung kayak dikucilkan gitu. Padahal sebenarnya ketika dia datang, dia berobat sudah aman dia itu. Yang masalah itu orang yang tidak berobat.
kali pertama minum obat sebenarnya pasiennya sudah tidak daya untuk menjangkiti itu sudah aman sangat-sangat kecil. Kecil ya. Di kali pertama minum obat. Bagaimana orang kalau misalnya dia menderita penyakit kusta kemudian sudah terdiagnosa, apakah sebaiknya dia harus memang punya alat makan sendiri atau mungkin dengan ADL-nya harus disendirikan atau bagaimana dok? Walaupun tadi sudah dijamin ya, walaupun tidak akan menularkan. Justru itu yang harus dihindari ya Pak ya. Gitu ya? Iya, karena kan ya bisa hidup normal seperti Hidup sedia normal. kala. Iya, tidak harus dipisahkan. Justru harus dihindari, malah itu kita harus memperlakukan mereka ya seperti layaknya seorang manusia biasa ya, tidak perlu. Malah dulu sempat ada dia punya yang terkait hak asasi manusia ya, ada dia punya kayak MOU yang ditandatangani oleh beberapa kelompok organisasi non profit. Nah, itu semua mendukung untuk tidak mendiskriminasi pasien kusta. Bahkan jika pasien kusta ataupun bukan cuma pasien kustanya saja Pak Dinan, pasien kusta dan keluarganya jika mendapat perilaku diskriminasi itu bisa dilaporkan. Ya, seperti itu. Dijamin semuanya ya Iya, oleh pemerintah. tidak perlu. Bagaimana sebenarnya efektivitas pengobatan kusta jika obatnya diminum secara teratur? Sekarang kalau kita masuk ke pengobatan, jadi sebenarnya pengobatan itu kan kalau kita mau bagikan ada dua ya. Jadi yang masuk program alias gratis dan ada juga yang berbayar. Jadi semuanya biasanya kalau ada pasien itu kita jelaskan, kalau kita ketemu pasiennya sudah terdiagnosis, kita jelaskan dulu plus minus untuk pengobatan ini apa. Jadi pasien berhak untuk memilih pengobatan yang mana. Jadi yang ini yang satu plus minusnya apa, yang satu plus minusnya apa. Seperti Facebook ya, ada model gratis sama model berbayar. Gitu. Nah, jadi itu jadi haknya pasien untuk memilih terapi yang mana, karena dia juga akan menimbang plus minusnya. Nah, ketika pasien sudah berobat, seperti Dr. Milan bilang tadi, itu sudah sangat membunuh banyak sekali kuman ya. Ya. Nah, ini sebenarnya saya mau masuk dulu ke hal yang krusial semuanya. Ada pasien yang merasa setelah minum obat dia tambah parah. Ya, jadi ketika minum obat itu dia akan membunuh banyak sekali kuman. Kuman itu menjadi dia menjadi benda jadi benda asing ya di kulit ya. Jadi dia itu menimbulkan reaksi. Jadi tubuh itu menganggap benda asing. Jadi tubuh itu merasa harus melindungi tubuh dari benda asing ini. Nah, dia bikin reaksi peradangan. Ya, itu kalau di kita ada reaksi tipe 1 reversal, ada tipe 2 yang NL itu yang kayak bentol-bentol merah. Jadi pasien yang tadinya mungkin cuman kayak contoh ya, cuman kayak jamur contoh, cuman bercak-bercak yang yang tidak yang mati rasa, yang cuman biasa aja, tiba-tiba muncul bentol. Jadi seakan-akan loh, kenapa saya tambah parah ini minum obat. Nah, itu adalah suatu reaksi yang bisa dialami siapa saja. Jadi ada yang bisa karena ada juga yang aman-aman saja sampai selesai pengobatan dia tidak timbul reaksi, ataupun kalau timbul cuma ringan kayak demam, sakit kepala, sakit tulang-tulang, hilang nafsu makan, ada juga yang seperti mual muntah. Yang paling itu yang nodul itu jika parahnya itu bisa sampai lepuh, bisa sampai pecah jadi luka. Jadi itu yang mungkin keluarga sehat harus tahu ya, ketika itu terjadi itu bukan perburukan penyakit, itu kalau kita mau katakan kalau itu kayak komplikasi ya, atau untuk satu proses yang memang kita tidak bisa tidak bisa menduga ini orang bisa kena reaksi atau enggak. Tapi yang pasti bisa diatasi ya. Nah, kalaupun ada kena itu, nah itu ada lagi pengobatan, lain lagi pengobatannya. Jadi apapun reaksi yang timbul, terapinya tetap ada. Kita bisa atasi itu. Karena yang penting yang tujuan yang kita mau cari ini adalah pengobatannya harus berjalan. Nah, mungkin kita bicara sekarang yang itu aja ya, pengobatan yang dari WHO ya, karena itu kan program. Jadi itu kalau pengobatannya itu dia ada dua ya. Jadi kalau kita istilahkan kusta itu dua, kusta kering sama kusta basah. Jadi
Kusta kering itu adalah kusta yang kalau dikatakan kumannya cuma sedikit. Jadi kalaupun kita ya ini kalau sering diperiksa di dinas ya, diambil diperiksa di lab, yang di telinga itu hasilnya negatif biasanya, karena kumannya masih sedikit. Nah itu yang kusta kering itu biasanya pengobatannya itu cuman tidak lama ya, cuman sekitar 6-9 bulan. Untuk yang kusta basah yang sudah ditemukan kumannya, berarti kan banyak ya kumannya, jadi dia itu harus lebih lama. Kita udah 12 sampai 18 bulan ya, jadi dia lebih lama. Bisa aja lebih lagi, bisa sampai dua siklus ya, sampai ya kan misalnya blisternya itu kan bisa itu 1 tahun ya contoh ya. Jadi ketika setelah 1 tahun ternyata masih ada, ya ditambah lagi, jadi bisa sampai 2 tahun pengobatannya. Jadi pengobatan itu, nah kalau dikatakan bisa nggak dia bolong ya? Ada kan yang mungkin pertanyaan, tidak minum obat 1-2 hari, itu sebenarnya masih aman-aman aja ya. Jadi sebaiknya teratur ya. Tapi sebenarnya teratur. Tapi maksudnya jangan takut lah jika ada bolong, mungkin ada kesembuhan atau apa, itu masih oke. Tapi ya optimalnya minum setiap hari sejak awal sampai tuntas, sampai selesai. Iya, demikian. Tapi kalau disebutkan yang Dokter Andika sebutkan tadi yang berbahaya dengan yang gratis itu signifikan perbedaannya apa sebenarnya? Efektivitasnya sama saja sebenarnya, cuman memang kalau yang satu jenis itu dia ada efek samping yang kulit coklat itu ya bisa dihindari sebenarnya gitu. Tapi untuk akses mendapat pengobatan sebenarnya sangat-sangat mudah, karena treatmentnya ini kan bisa didapat di puskesmas dan tidak perlu bayar, tidak perlu misalnya mau urus ini BPJS ada tuh. Nah, siapa saja yang mengalami penyakit kusta, treatmentnya itu gratis dan dapat diakses ke puskesmas yang paling dekat. Jadi tersedia di puskesmas terdekat obat. Baik, ini memberikan banyak sekali pengetahuan ya buat masyarakat luas bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis seperti ini. Tapi Dok, kalau bicara soal penemuan kasus di secara mungkin dini, apakah tidak mungkin dari pemerintah saja yang turun seperti contoh penjaringan kasus gitu? Itu dari Dinas Kesehatan sebenarnya sudah banyak melakukan screening lah istilahnya. Iya, sudah banyak, sudah bertahun-tahun mereka lakukan itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh. Masih ada waktu, boleh jelaskan. Kalau dari pemerintah sendiri untuk khususnya Dinas Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, ada beberapa kegiatan yang terkait dengan penemuan aktif yang sudah dilakukan. Ada kegiatan active case finding, ada juga kegiatan ICF, itu hampir sama ya, intensifikasi penemuan kasus kusta, yang termasuk di dalamnya juga ada survei sekolah, survei anak sekolah, ada juga RVS, Rapid Village Survey yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah banyak kegiatan aktif. Nah, dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada kegiatan yang namanya post exposure prophylaxis, atau yang biasa kita kenal dengan kemoprofilaksis kusta. Kemoprofilaksis ini merupakan kegiatan pemberian obat pencegahan, dalam hal ini single dose rifampicin, kepada orang yang beresiko. Jadi kemoprofilaksis sendiri sudah ada di dalam Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Nah, untuk di Sulawesi Utara sendiri, untuk kemoprofilaksis kontak sudah dilakukan di 7 kabupaten kota, dan untuk kemoprofilaksis blanket sudah dilakukan di 27 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Baik, kalau kesehatan, demikian untuk program Talkshow Kesehatan kita di edisi hari ini, hari Kamis 5 Februari 2026. Sampai di sini, nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya. Akhir kata dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.